Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya sampaikan kepada asesor kami bahwa saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen. Data diri, nama saya Efridayanti SST MKes NIDN 0105019103, lulus D4 Bidang Pendidik pada tahun 2012, lulus S2 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Kesehatan Reproduksi pada tahun 2014. Saya dosen tetap di program studi kebidanan program Diploma 3 di Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara. Dengan outline, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, bentuk interaksi dengan mahasiswa, sistem penilaian, rekaman video proses pembelajaran. Mata kuliah, asuhan kebidanan nipas dan menyusui. Dengan deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nipas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan. Tim pengajar Efridayanti dan Evi Erianti Hasibuan. Pelaksanaan dan beban kredit semester 3 4 SKS 2T 2P. Pemaparan mata kuliah asuhan kebidanan, nipas dan menyusui. Metode DIA, Delivery Interaction and Assessment. Deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nipas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan. Capaian pembelajaran lulusan S. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai komunikasi dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal dengan orang lain, menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi dan privasi, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. P. Menguasai konsep umum psikologi perkembangan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan. Menguasai metode, teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita serta pelayanan kontrasepsi. Menguasai pengetahuan tentang jenis, tanda dan gejala tentang komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita secara umum. Mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, masa inkubasi, dampak penyakit-penyakit umum, dan interaksi pada kehamilan dan persalinan. Kajian khusus mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidang vokasi dan kode etik profesi. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pasca persalinan atau postpartum normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pasca persalinan normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi, mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. Mampu melaksanakan edukasi dan konsultasi tentang fungsi, manfaat, komplikasi, efek samping, dan tata cara pemberian kontrasepsi oral, suntik, kondom, dan metode kontrasepsi alamiah sesuai standar operasional, prosedur yang berlaku, dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi pasien safety dan upaya bantuan hidup dasar. Mampu melaksanakan pencatatan asuhan kebidanan sesuai sistem rekam medis yang berlaku, mampu melaksanakan promosi dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak dan KB dengan menggunakan medis yang sudah dirancang oleh institusi. Kajian umum mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. Mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah, dan bertanggung jawab atau hasilnya secara mandiri. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kinerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Capaian pembelajaran akhir mata kuliah.
menjelaskan perubahan fisiologis dan psikologis masa menyusui, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, menjelaskan kebutuhan dasar masa nifas dan menyusui, menjelaskan konsep dasar asuhan nifas dan menyusui, menjelaskan penyulit dan komplikasi masa nifas dan menyusui, menjelaskan asuhan pada nifas, masa nifas dan menyusui dengan menerapkan dasar-dasar komunikasi, menjelaskan pendokumentasian asuhan masa nifas dan menyusui. Bahan kajian, perubahan fisiologis dan psikologis masa menyusui, faktor-faktor mempengaruhi masa nifas dan menyusui, kebutuhan dasar masa nifas dan menyusui, konsep dasar asuhan nifas dan menyusui, penyulit dan komplikasi masa nifas dan menyusui, asuhan pada nifas, masa nifas dan menyusui dengan menerapkan dasar-dasar komunikasi, pendokumentasian asuhan masa nifas dan menyusui. Metode pembelajaran blended learning, sinkron kuliah di kelas, kuliah virtual via Zoom. Asinkron, GCR atau diskusi penugasan absensi, WA Group, aplikasi CBT untuk UTS dan UAS. Metode pembelajaran, ceramah atau lecture, interaktif di setiap kuliah, presentasi kelompok, diskusi kasus, penugasan atau resume, dan pembuatan leaflet penyuluhan, pembuatan video penyuluhan. Bobot penilaian, ujian tulis 30%, ujian praktek 40%, penugasan 30%. Referensi utama ada 3, dan referensi pendukung ada 5, dan di sini saya masukkan hasil penelitian saya sendiri. Demikianlah video pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat? Bagaimana kabarnya? Sehat nggak, Dek? Gimana kabarnya? Sehat nggak, Dek? Sehat, Ibu. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, saya Ibu Epri Dayanti akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Ini pertemuan ke-9 dengan topik kasus asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Ada beberapa tindakan fokus pada ibu nifas, yaitu yang pertama memandikan bayi, yang kedua perawatan payudara, yang ketiga senam nifas, yang keempat perawatan perineum, dan teknik menyusui. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus tentang memandikan bayi. Tapi sebelum memulai perkuliahan kita kali ini, jadi kita berdoa dulu. Ibu harap untuk Rosima agar memimpin doa. Ya. Untuk memulai mata kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Udah selesai berdoa? Udah selesai? Setelah berdoa, Ibu ingatkan kembali, adik-adik sekalian jangan lupa link absensi kita ya di WA Group. Link absensi sudah Ibu kirim di WA Group. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas 3 kasus tentang memandikan bayi. Karena kita lihat memandikan bayi belum sama dengan aturan yang ada ataupun SOP yang ada.
Nah, jadi untuk adik-adik, Ibu akan bagikan di sini kasus tentang memandikan bayi. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Di sini Ibu bacakan, kasus yang pertama adalah seorang perempuan usia 28 tahun baru saja melahirkan di puskesmas pukul 14 WITA. Bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerak aktif, bayi baru lahir 2.900 gram, panjang badan 50 cm. Nah, kapan bayi boleh dimandikan sesuai kasus di atas? 6 jam. Bagaimana? Ada yang paham? Siapa yang bisa jawab kasus yang Ibu berikan ini? Dan apa alasannya? Bayi boleh dimandikan setelah jam, Bu. Tetapi di situ sudah menunjukkan pukul 2. Tidak mungkin dimandikan pada malam hari dan akan dimandikan besok paginya, Bu. Oke, jawabannya masih ada yang ingin menambahkan? 6 Itu jam tadi setelah untuk Elma Ropija ya. persalinan. Jawabannya sudah benar, tapi mana tahu ada yang masih mau menambahkan jawaban? Nah, jadi di sini Ibu paparkan untuk jawaban dari kasus di atas ya. A. Setelah 2 jam. B. Setelah 4 jam. C. Setelah 6 jam. D. Setelah 8 jam. E. Setelah 24 jam. Tadi Elma Ropija menjawab setelah berapa jam? 6 jam. Nah, jawabannya benar. 6 jam, Bu. Kasus selanjutnya, Ibu bacakan. Nyonya A baru saja melahirkan. Bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerak aktif, bayi baru lahir dengan berat badan 3.000 gram. Ada yang bisa menjawab? Baby Nyonya A boleh dimandikan minimal A. Setelah 2 jam, B. Setelah 4 jam, C. Setelah 6 jam, D. Setelah 8 jam, dan E. Setelah 14 jam. C. Setelah 6 jam. Ya, jawabannya benar. Lanjut, kasus selanjutnya adalah Nyonya A baru saja melahirkan, bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerak aktif, BBL 3.000 gram, keadaan umum baik setelah pemantauan 6 jam. Penata laksanaan yang dilakukan segera terhadap bayi Nyonya A adalah, ada yang bisa jawab? Penata laksanaan yang dilakukan segera terhadap bayi Nyonya A adalah bagaimana? Segera memandikan bayi. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk jawabannya adalah A. Memandikan, B. Mengeringkan, C. Menghisap lendir, D. Memotong tali pusat, E. Inisiasi menyusui dini. Jadi jawabannya apa tadi yang disampaikan oleh Elma? Jawabannya A. Jadi harus segera dimandikan bayinya.
Memandi. Ada yang mau ditanya? Untuk adik-adik sekalian, ada yang mau bertanya? Nah, memahami kasus untuk tindakan harus kuat dasarnya. Baik. Nah, jadi Ibu ulangi kembali. Untuk memahami kasus, untuk tindakan wajib harus kuat dasarnya, baik dia secara fisiologis maupun patologis. Ada yang ingin bertanya? Halo adik-adik, ada yang ingin bertanya? Bagaimana adik-adik? Ada pertanyaan? Saya bertanya, Bu. Ya, coba. Atas nama Elma Ropija, mau bertanya apa? Di sini Ya. memandikan bayi setelah 6 jam kan Bu. Berarti kesimpulannya memandikan bayi setelah 24 jam Bu. Benar sekali. Berarti intinya kesimpulan yang diberikan Elma itu sudah benar. Ada pertanyaan lain? Untuk adik-adik yang lain ada pertanyaan lagi? Mohon untuk kamera di-on-kan. Kamera di-on-kan, Dek. Ada pertanyaan lagi? Baiklah, karena ini sudah waktu jam 12 lewat, sudah waktunya untuk sholat dan istirahat. Nanti perkuliahan kita lanjutkan setelah istirahat ataupun isoma. Sebelum selesai perkuliahan ini, jadi kita terlebih dahulu berdoa kepada Rosima untuk memimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah hadir di Piajum ini. Nanti setelah isoma, kita bertemu kembali. Dan untuk absensi, mohon diisi. Karena sudah dibuat di WA Group. Ya, untuk adik-adik semuanya. Paham? Baiklah, selamat jumpa. Semoga nanti kita berjumpa kembali setelah istirahat. Ibu ucapkan terima kasih perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.